dilarang mencintai bunga-bunga. Kabarnya, yang tinggal di rumah tua berpagar tembok tinggi itu adalah seorang kakek yang hidup sendiri. Rumah itu terletak di samping rumahku. Pagar tembok tinggi menutup rumahnya dari pandangan luar. Hanya ada satu pintu masuk dari muka, ditutup dengan anyaman bambu yang rapat. Aku belum pernah melihat kakek itu. Setelah coba naik ke pagar tembok melalui sebuah pohon ke atas, di pekaranganku terbentanglah sebuah pemandangan, sebuah rumah Jawa bersih seperti baru saja disapu, dan alangkah banyak bunga-bunga di taman. Hari itu aku belum berhasil melihat penghuninya. Tidak pernah sehari penuh aku di rumah. Ibuku menyuruh aku pergi sekolah pagi dan sore hari harus mengaji. Hari-hari minggu pertama habis untuk mencari saudara-saudara dari kota ini. Keinginanku untuk mengenal kakek itu tak pernah padam. Kau lihatlah, lubang-lubang pada pagar anyaman bambu itu ialah akibat perbuatanku. Aku mengerjakannya di siang hari sepulang dari sekolah. Pernah aku mengintip-intip pintu pagar dari ibu itu. Kawanku menegur, "Sedang apa kau ini? Hati-hati dengan dia, sebentar lagi tanganmu sakit. Tunggu sajalah." Ketakutan menyerang aku. Apakah aku akan sakit karena mencoba membuka pintu pagar rumah ini? Sebab bilang, kataku berani. Semua orang, jawab, "Kau kualat, dia keramat." Aku ditinggalkannya berdiri dekat pagar itu. Ketakutanku mendesak-desak. Aku lari pontang-panting ke rumah. Ayahku sudah duduk di kursi dengan selembar koran. Aku tenang kembali. Baru tersadar bahwa tas sekolahku tertinggal di pagar rumah samping itu. Sore hari aku memberanikan diri untuk mengambil tas yang tertinggal, dan tas itu masih di sana. Tidak dimanapun di dunia ini kecuali di pintu pagar itu. Sebuah tas berharga akan selamat dari incaran orang. Tentang kejadian itu, kawan-kawanku mengatakan tidak seorang pun berani mengambil itu sudah pasti. Siapakah orangnya mau membunuh diri dengan umpah sebatas sekolah? Lebih susah mencari sebuah nyawa daripada sebuah tas sekolah. Tidak satu pun toko menjual nyawa, tapi semua toko menjual tas. Tentu saja. Sejak itu niatku untuk mengetahui agar saja. Menyelidiki dengan mata sendiri berbahaya. Tinggalkanlah aku bertanya pada orang-orang lain. Keterangan orang tidak begitu jelas. Orang mengatakan sekali seminggu ia keluar belanja. Orang lain mengatakan ia berbelanja sebulan sekali. Orang mengatakan ia mempunyai anak di kota lain. Orang lain mengatakan ia tidak beristri. Tidak seorang pun tahu pasti tentang dirinya. Barangkali di antara kawan bermain hanya akulah yang mempunyai keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang kakek itu. Kawan lain sudah tidak acuh lagi. Aku sudah bosan bertanya. Selain mereka juga tidak memberi keterangan jelas. Mereka akan mengejekku dengan mengatakan, "Biarlah kau jadi cucunya." Pernah pula aku bertanya pada ayahku. Ayahku melemparkan koran dari tangannya dan meninggalkan aku. "Untuk apa?" Jawab itu adalah ucapan ayah yang sering kudengar. "Bertanyalah tentang lokomotif misalnya atau mobil. Jangan tentang kakek di sebelah rumah." Aku sendirian saja di dunia dengan keinginanku untuk mengetahui. Tiba-tiba aku pun mengenalnya dari dekat. Begini, pada musim layang-layang angin bertiup kencang,
Jalan muka rumahku tidak banyak kendaraan. Polisi membiarkan anak-anak main layang-layang di situ. Kami suka berkumpul pada sore hari. Di bagian ini angin dengan bebas berjalan. Pepohonan tidak banyak. Sore hari Jumat aku tidak pergi mengaji. Di tanganku sebuah layang-layang buatanku yang terbagus. Dengan benang gelasan, udara meruah menerbangkan layang-layangku. Dari kampung lain menyembul pula layang-layang. Layang-layangku terputus. Kawan-kawan bersorak dan lari mengejar. Itu layang-layangku yang terbagus. Aku berdiri saja memandangi. Tiba-tiba pundakku terasa dipegang. Aku terkejut. Seseorang lelaki tua dengan rambut putih dan piyama. Ia tersenyum padaku. "Jangan sedih cucu," katanya. Suara itu serak dan berat. Sebentar darahku tersirat. Aku teringat rumah tua pagar tembok tinggi. Mataku melayang padanya. Di tangannya setangkai bunga berwarna ungu. Tubuhku segera menjadi dingin.